Hoax atau berita bohong saat ini dengan mudah tersebar terutama lewat media sosial. Belakangan ini, penyebaran hoax bahkan sudah merambah di bidang kesehatan. Salah satu sasaran hoax adalah masalah HIV/AIDS. Sejauh ini, masyarakat masih sangat rancu dalam membedakan HIV dan AIDS. Menurut mereka, orang dengan HIV sudah pasti terkena AIDS, dan orang dengan HIV usianya tidak akan lama lagi. Padahal, faktanya tidak demikian. Mereka dapat hidup normal dan mengejar mimpi-mimpi mereka, asal mendapat penanganan yang cepat dan tepat. HIV tidak selalu berakhir dengan AIDS, tapi orang dengan AIDS sudah pasti terjangkit virus HIV. HIV merupakan virus yang menyebabkan AIDS. HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda. HIV merupakan virus yang membunuh sel-sel CD4 atau T dalam sistem imun tubuh sehingga menyebabkan kekebalan tubuh menurun drastis. Tubuh tak lagi mampu melawan penyakit dan infeksi yang umumnya mudah dilawan oleh tubuh. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh kerusakan sistem imun tubuh oleh virus HIV. Seseorang memiliki AIDS ketika ia terkena infeksi berbahaya atau ketika jumlah sel CD4 dalam tubuhnya sangat rendah. AIDS merupakan tahap akhir dari penyakit HIV dan dapat menyebabkan kematian. Bagi orang-orang dengan HIV, umumnya dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk penyakit HIV berkembang menjadi AIDS jika tidak diobati. Pengobatan yang tepat akan memperlambat kerusakan akibat penularan HIV dan membantu penderita HIV tetap sehat hingga berpuluh tahun. Di Indonesia, kasus ODHA mencapai angka 500.000. Estimasi jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 6.040.443, tapi yang bisa terdeteksi sejak tahun 1987 sampai dengan 31 Maret 2020 hanya 511.955 atau 79,94%. Itu artinya ada 128.499 ODHA yang tidak terdeteksi. Terbanyak dari Jawa Timur, disusul DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Gejala dari HIV/AIDS sendiri, pada tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri, mirip seperti flu, beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan. Di tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain dan berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. AIDS menjadi kondisi lanjut dari infeksi HIV. Jika memiliki AIDS, mungkin memiliki beberapa komplikasi kondisi yang cukup parah. Seperti yang pertama, infeksi. Infeksi kuman lain bisa terjadi lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Adapun berbagai infeksi yang biasanya muncul yaitu tuberkulosis, infeksi sitomegalovirus, Cryptococcus meningitis, toxoplasmosis, dan cryptosporidiosis. Yang kedua, kanker. Orang yang mengalami AIDS juga bisa terkena penyakit kanker dengan mudah. Jenis kanker yang biasanya muncul yaitu kanker paru-paru, ginjal, limfoma, dan sarkoma Kaposi. Yang ketiga, TBC. TBC merupakan infeksi paling umum yang muncul saat seseorang mengidap HIV. Pasalnya, orang dengan HIV/AIDS tubuhnya sangat rentan terkena virus. Oleh sebab itu, TBC menjadi penyebab utama kematian di antara orang dengan HIV/AIDS. Yang keempat, sitomegalovirus adalah virus herpes yang biasanya ditularkan dalam bentuk cairan tubuh seperti air liur, darah, urin, air mani, dan air susu ibu. Sistem kekebalan tubuh yang sehat akan membuat virus tidak aktif. Namun, jika sistem kekebalan tubuh melemah karena mengidap penyakit HIV dan AIDS, virus dapat dengan mudah menjadi aktif. Yang kelima, kandidiasis adalah infeksi yang juga sering terjadi akibat HIV/AIDS. Kondisi ini menyebabkan peradangan dan menyebabkan lapisan putih dan tebal pada selaput lendir mulut, lidah, kerongkongan, atau vagina.
Dan yang terakhir, cryptosporidiosis. Infeksi ini terjadi disebabkan oleh parasit usus yang umum ditemukan pada hewan. Biasanya, seseorang bisa terkena parasit ini ketika menelan makanan atau air yang terkontaminasi. Nantinya, parasit ini akan tumbuh di usus dan saluran empedu, menyebabkan diare parah kronis pada orang dengan AIDS. Selain infeksi, juga berisiko mengalami masalah neurologis dan masalah ginjal jika memiliki penyakit AIDS.